Artefak, sebuah item yang bisa dibilang rusak. Karena kalian bisa bikin perlengkapan yang OP banget. Mulai dari atribut, damage, dan persentase darah. Jadi sebenarnya, artefak itu apa sih? Nah, artefak intinya adalah sebuah perlengkapan yang terbuat dari dua perlengkapan tertentu, atau bahasa gampangnya semacam tumbal. Untuk bikinnya harus dapat cetak biru artefak terlebih dahulu. Ada banyak cara buat dapetin cetak biru artefak ini, mulai dari bunuh bos, buka peti, bunuh monster, dan lain-lain. Tapi yang paling mudah bisa didapat dari pedagang atau merchant yang jualan perlengkapan seperti ini. Tetap harus hoki-hokian juga sih. Selanjutnya cara bikinnya. Semua artefak bahan dasarnya sama, yaitu perak dan emas batangan. Lalu dilanjutkan dengan item tertentu. Nah, terus cara bikin artefak yang OP kayak gini gimana, Bang? Nah, yang perlu diperhatikan adalah tumbalnya. Jadi misal busur plus 3 ditambah busur plus 3, maka kemungkinan besar hasilnya adalah plus 6. Karena 3 tambah 3 sama dengan 6. Simple, tambah-tambah dasar. Terus busur plus 3 tadi dari mana? Dari 3 busur plus 1 digabungin di meja alat sihir pakai partikel mana. Sebelumnya, ini tergantung kalian mau bikin artefak apa. Kalau senjata, usahakan cari yang bahannya gampang dicari. Untuk ini, karena artefak-artefak busurnya pakai bahan yang gampang buat dicari, jadi pakai busur aja. Baiklah, pertama cari tumbalnya. Supaya efisien cari tumbalnya, sambil cari busur plus 1 buat digabungin nanti, yang nggak ada plusnya dijual ke merchant batu. Biar dapat perak, emas, dan partikel mana atau kristal mana. Setelah itu, busur plus 1 tadi digabungin di meja alat sihir. Dan usahakan busurnya yang langka, yang mau dijadiin plus 3. Baru tuh bikin artefak busurnya. Hasilnya kira-kira dapat plus 6 atau plus 7. Terus bikin satu lagi buat digabungin lagi nanti. Ada dua artefak tuh. Dan jangan langsung digabungin, lihat jenjangnya dulu. Kalau masih kecil seperti ini, di-upgrade dulu jenjangnya sampai jenjang 6. Karena jenjang berpengaruh dalam tumbal. Kalau jenjangnya kecil atau nggak sama seperti ini, ntar pas digabungin plusnya malah nambah dikit atau malah turun. Kalau udah sama-sama jenjang 6 seperti ini, baru digabungin. Dan ulangi terus prosesnya sampai jadi seperti ini. Kalau digambarkan, konsepnya seperti diagram pohon. Dimulai dari plus 3 ditambah plus 3 jadi plus 6. Plus 6 ditambah plus 6 jadi plus 12. Plus 12 ditambah plus 12 jadi plus 24. Dan seterusnya. Prosesnya emang panjang, tapi sangat sepadan dengan hasilnya. Sekarang kita lihat bagus dan jeleknya dari senjata plus tinggi ini. Dari sisi bagusnya dulu. Pertama tentu saja, damage-nya tinggi banget. Untuk bunuh bos cuma satu hit doang, apalagi monster biasa. Kalau dilihat di statistik, selain damage fisiknya yang tinggi, damage sihirnya juga ikutan tinggi. Ini berpengaruh terhadap damage semua sihir. Dan pemurnian cahaya, jadi deras banget healnya. Kedua, semakin tinggi plusnya, maka hit atau akurasi dari senjatanya akan semakin bagus. Bisa dilihat dari busur ini, yang biasanya busur itu akurasinya selalu minus, jadi plus. Atau semakin jarang meleset lah. Ketiga, jadi tidak bergantung lagi pada item healing, kayak ramuan pemulihan, penyembuh, dan perban. Karena untuk urusan darah dan debuff lainnya, bisa ditutup dengan pemurnian cahaya. Tapi tentu, pemurnian cahaya tidak bisa menghilangkan penyakit. Keempat, bisa menghemat makanan. Ketika lapar terlalu lama, akan menyebabkan malnutrisi, dan darah kita ngurang dikit-dikit. Tapi balik lagi, ada pemurnian cahaya, yang bisa nambah darah jadi penuh lagi. Kelima, damage senjata yang tinggi juga berpengaruh kepada jampi dan damage dari ledakan dinamit. Jampi yang dimaksud itu jampi lepas cycle, meteor atau kehancuran, dan amarah tanah. Jadi untuk lepas cycle, bisa membantu kita untuk menyerang musuh. Untuk jampi meteor dan amarah tanah, sebaiknya jangan dipakai.
karena bisa ngasih damage ke diri kita sendiri. Kalau dinamit, ini nggak berbahaya, jadi aman. Damage-nya cuma ke musuh doang. Selanjutnya, sisi jeleknya. Yang pertama, jelas. Jadi gampang bosen. Dengan senjata yang bisa satu hit ke semua musuh, ya jadi nggak ada tantangannya lagi. Kecuali kalian ke map ogre yang musuhnya menyesuaikan level kita. Kedua, senjata makan tuan. Maksudnya, senjata ini bisa jadi senjata bunuh diri di situasi tertentu. Contohnya saat pakai sihir awan racun. Nah, sihir awan racun, selain ngedamage musuh, bisa juga ngedamage diri kita sendiri kalau masuk ke dalam awannya. Bayangin aja tuh, damage ribuan, sedangkan darah kita cuma ratusan. Ya otomatis langsung mati. Terus ini juga mempengaruhi damage ramuan diberkati dan ramuan energi ketika dilempar. Jadi ramuan diberkati dan energi itu bisa ngasih damage ketika dilempar ke musuh dan areanya 3 kali 3 petak. Sama, damage-nya bisa kena ke kita juga. Karena itu, ramuan diberkati dan energi bisa dipakai untuk membunuh lebah jinak dari sarang lebah. Atau pet kalian sendiri, kalau kalian mau. Kalau urusan artefak selain senjata, kayaknya aman-aman aja sih. Karena yang berpengaruh cuma max darah dan stat aktif. Yang mana semakin tinggi plusnya, maka stat aktifnya juga ikutan tinggi. Sama kayak akurasi lah. Dan ya, mungkin itu saja dari gua. Sekian dan bye.